Assalamualaikum anak-anak semuanya. Good morning. How are you feeling today, all of my dear students at home? I hope you in a healthy and happiness, right? Now we start to study English lesson, especially our subject today. It's about talking about self. What is talking about self is how to introduce ourselves to another people or to others, and how to introduce another to another one. Let's start to study together now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear student. How are you today? Alright. I speak in front of you all because I want to explain about our new lesson, especially about talking about self. Okay, let's we study together. Talking about self is jati diri dan hubungan keluarga. Jadi talking about self itu intinya merupakan pelajaran mengenai jati diri dan hubungan keluarga. Kompetensi dasar yang ingin dicapai setelah kita mempelajari talking about self atau jati diri dan hubungan keluarga adalah setelah selesai pembelajaran ini, anak-anak semuanya diharapkan bisa menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksionalisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga. If you introduce yourself to another, you should say about this point. Jika kamu ingin memperkenalkan dirimu sendiri kepada orang lain, ada beberapa poin yang harus kamu perhatikan, yaitu 1. Name. Yang pertama adalah namamu. The second is age. Yang kedua adalah usiamu. The third is address. Yang ketiga adalah di mana alamatmu. The fourth is occupation. Yang keempat adalah apakah profesimu. The fifth is hobby. Yang kelima adalah yang harus kamu jelaskan apa sih hobimu. The sixth is family. Sedangkan yang keenam yang harus kamu jelaskan pada saat perkenalan diri adalah bagaimana keluargamu, berapa jumlahnya keluarga, dan yang lainnya. When you introduce yourself to others, what do you usually tell them about yourself? Ketika kamu mulai memperkenalkan dirimu kepada yang lainnya, apa yang harusnya kamu katakan kepada mereka tentang dirimu sendiri? The first thing you will commonly do is tell your name. Yang pertama sekali adalah yang harus kamu lakukan, kamu harus menyebutkan siapa namamu. Your complete name. Tentu nama lengkapmu ya, bukan nama singkatan. Then you will tell people your nickname. Kemudian kamu baru boleh menyebutkan nama panggilanmu atau nama kecilmu. Apa sih nama nickname itu? Nickname adalah the way you want someone to call you. Jadi nickname itu maksudnya apa sih panggilan yang kamu inginkan kepadamu dari orang lain. Example, hello, let me introduce myself to you. Sebagai contohnya, dengarkan ya anak-anak. Halo, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya sendiri kepadamu. My name is Hani Prita. Nama saya adalah Hani Prita. My first name Hani. Nama pangkal saya adalah Hani. My nickname Prita. Sedangkan nama
selanjutnya atau berikutnya adalah Prita, atau nama panggilan saya adalah Prita. You may call me Prita. Kamu boleh memanggil saya dengan panggilan Prita. Study the following expression. Oke anak-anak, silahkan pelajari ekspresi berikut ini. Of personal information, dari pengenalan jati diri secara pribadi atau informasi tentang jati diri secara pribadi. Yang pertama sekali, or the first, point A atau point A, mentioning your names in informal. Sebutkan namamu dalam bentuk informal. Ya, ada beberapa contoh dalam bentuk informal ya. Menyebutkan nama. The first, hi, I'm Andi Susanto. You can call me Andi. Halo, saya Andi Susanto. Kamu boleh memanggil saya dengan Andi. Kedua contohnya, hello, my name is Susianti. My friends call me Susi. Halo, nama saya adalah Susianti. Teman-teman saya memanggil saya dengan sebutan Susi. My name is Bambang. Nama saya Bambang. What is your name? Siapa ya namamu? Contoh yang keempat, my name is Anggita. Just call me Gita. Nama saya adalah Anggita. Kamu bisa saja panggil saya dengan panggilan Gita. Formal expression. Kalau yang tadi adalah bentuk informalnya ataupun bentuk yang tidak resminya yang biasa kita gunakan ketika bertemu orang di luaran, tapi dalam situasi yang tidak formal. Nah, bagaimana dalam situasi formal atau resmi kita bisa gunakan kalimat-kalimat perkenalan diri berikut ini. Sebagai contoh, may I introduce myself? Bolehkah saya memperkenalkan diri saya sendiri? My name is Andi Susan. My name is Andi Susanto. Nama saya adalah Andi Susanto. You can call me Andi. Kamu dapat sih memanggil saya dengan sebutan Andi. Allow me to introduce myself. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. I am Susianti. Saya Susianti. At home, they call me Susi. Nah, di rumah mereka biasanya panggil saya Susi. Maksudnya mereka di sini adalah keluarganya. Let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. My name is Anggita. Nama saya adalah Anggita. Next, point B, mentioning your occupation. Nah, untuk poin B ini kamu bisa sebutkan profesimu sebagai apa. Kalau sebagai pelajar, kamu bisa sebutkan sebagai pelajar dan lain sebagainya. I am a student of SMA 1 Bangko. Saya adalah pelajar dari SMA Negeri 1 Bangko. I am an army. Saya adalah seorang tentara. I work for Rio Capri Bank. Saya bekerja di Bank Rio Capri. I work as a teller for Rio Capri Bank. Saya adalah seorang teller yang bekerja di Bank Rio Capri. Point C, talking about your place of origin. Point C yang bisa kita lakukan pada saat perkenalan diri adalah membicarakan di mana sih asal daerah kita atau asal negara kita. Example, I'm from Indonesia. Saya dari Indonesia. I come from Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. I was born in Bagan Siapi-Api. Saya lahirnya di Bagan Siapi-Api.
But I grew up in Pekanbaru. Tapi saya besarnya di Pekanbaru. Point D, talking about your address. Untuk poin D, kita bisa juga dalam perkenalan diri membicarakan tentang alamat kita. Example, I live in Surabaya. Saya tinggal di Surabaya. I live at 25 Perwira Street, Bagan Siapi-Api. Saya tinggal di Jalan Perwira nomor 25, Bagan Siapi-Api. Contoh yang ketiga, my address is 25 Perwira Street, Bagan Siapi-Api. Alamat saya adalah di Jalan Perwira nomor 25, Bagan Siapi-Api. Point C, talking about your family. Jadi, dalam saat perkenalan diri, kita bisa juga menyebutkan tentang keluarga kita. Contohnya, berapa jumlah keluarganya, tinggal dengan siapa kita, dan lain sebagainya. Example, I live with my parents in Pekanbaru. Saya tinggal dengan orang tua saya di Pekanbaru. I have 3 brothers, 1 sister, and I am the youngest. Contoh yang kedua, saya punya 3 orang saudara laki-laki, seorang saudara perempuan, dan saya adalah yang paling kecil. I don't have any brothers or sister. Yang ketiga contohnya, saya tidak mempunyai satupun saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Contoh nomor 4, I am the first girl in the family. Saya adalah anak perempuan pertama di keluarga saya. F, talking about your hobby. Jadi, pada saat perkenalan diri, kamu bisa saja menyebutkan hobimu. Contohnya, I like cooking very much. Saya mempunyai hobi memasak. B, traveling is my hobby. Berjalan-jalan atau berwisata adalah hobi saya. Atau contoh nomor 3, I go swimming twice in a week. Saya berenang 2 kali dalam seminggu. Next, number 4, in the evening, I often play my guitar. Di malam hari, saya selalunya bermain gitar. Nah, itu beberapa hobi yang bisa kita sebutkan pada saat perkenalan diri. G, referring to your phone number. Nah, untuk poin berikutnya, poin G, kita juga bisa memberikan kontak kita atau nomor telepon kita kepada orang yang kita kenal. Tapi kalau kita merasa itu tidak aman dan tidak nyaman, tidak diusah diberikan nomor HP kita atau nomor kontak kita. Nah, bagaimana ekspresi atau kalimat untuk memulai mengatakan nomor HP atau nomor telepon? Bisa dimulai dengan kata-kata berikut ini. You can contact me at bla bla bla. Nah, baru kita sebutkan nomor HP kita atau telepon kita berapa. Contoh nomor 2, my phone number is bla bla bla. Nomor HP atau nomor telepon saya adalah, nah seterusnya kita sebutkan berapa nomor HP-nya. Example dialogue of introducing about self. Nah, berikut ini akan Ibu berikan satu buah rangkaian dialog yang intinya memperkenalkan tentang diri sendiri. Listen to me please, and maybe you can follow after me. Kamu bisa dengarkan Ibu dan kamu bisa juga ikutin setelah Ibu mengucapkannya. She meets Rians. Then they introduce each other. Seorang wanita berjumpa atau bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Rian. Kemudian mereka saling memperkenalkan diri satu sama lainnya.
Yang wanita itu bernama Dian dan yang laki-laki itu bernama Rian. Dian, good morning. Allow me to introduce myself. I am Dian. Selamat pagi. Izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Dian. Lalu Rian berkata, good morning. My name is Rian. Nice to meet you. Oh, selamat pagi juga. Nama saya adalah Rian. Sangat membahagiakan atau sangat menyenangkan berjumpa denganmu. Lalu Dian berkata lagi, nice to meet you too. We are in the same class, right? Wah, senang juga bertemu dengan kamu. Bukankah kita berada di kelas yang sama? Benar kan begitu? I saw your name in the student list of my class. Saya melihat kok namamu di daftar absen kelas kita beberapa waktu yang lalu. Lalu Rian berkomentar, yeah, right. By the way, what book is that? Ya, benar sekali. Ngomong-ngomong, buku apa sih itu? This is a book about cooking. Oh, ini buku tentang masak-memasak, kata Dian. Oh, so you like cooking? Oh, jadi kamu suka masak ya? I like cooking too. Saya juga suka memasak. Nah, pada poin ini mereka sudah saling menyebutkan hobi masing-masing ya. Lalu dilanjutkan dengan Dian. Really? Good. So I have a friend. Benarkah begitu? Wow, bagus sekali. Sehingga saya punya teman yang sama punya hobi memasak. To share with, untuk saling berbagi informasi tentang hal masak-memasak. And I must go now, bye. Tapi saya harus pergi sekarang karena saya ada urusan. Oke, selamat berjumpa kembali. Bye, take care, kata Rian. Ya, selamat berjumpa kembali. Hati-hati ya. Okay, my dear student, I think that's all about our lesson today talking about self. If you don't clear, you can ask me about that anymore in the next occasion, in the next time. Now, I think that's all, and see you. Maybe we can find and we can meet in another subject. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.